Puji Tuhan, suatu sukacita yang besar di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua dapat mujizat, tidak ada yang terkecuali. Kita akan masuk terus di dalam renungan harian Kristen. Saya percaya hidup kita diubahkan setelah mengalami pertobatan. Setelah kita bertobat, mengambil jalan dari yang menyimpang dari hadirat Tuhan, sekarang masuk di dalam hadirat Tuhan. Oke, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, memegang dan memelihara firman ini dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mengubahkan hidup kami. Dari yang mulai hancur berantakan kini Tuhan mengumpulkan puing-puing kami, sehingga Tuhan membentuk kami menjadi satu bejana yang indah dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Shalom, shalom ya. Kita masuk di dalam renungan harian Kristen yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Masih melanjutkan di hari yang kemarin. Saya ada satu firman yang ingin saya sampaikan. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke 9, 10, 11, 12, 13. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Tuhan berfirman, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu itu aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem telah kupilih. Tuhan itu maha tahu. Ya, Tuhan itu maha tahu. Untuk itu jangan pernah kita tidak mengetahui tentang hikmat Tuhan ini, tentang kedaulatan Tuhan ini. Nah, jika kita ingin membangun ini kerajaan Israel yang ada di dalam Salomo, kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak. Kita hari-hari ini tuh lagi membangun kerajaan. Semuanya jelas untuk Tuhan, saya tahu dipersembahkan untuk Tuhan. Karena persembahan yang terbaik adalah persembahan hidup. Itu yang paling luar biasa. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Kita ingin membangun apa? Kerajaan bisnis? Nah, mau membangun apa? Kerajaan rumah tangga kita? Mana yang kita bangun? Atau dua-duanya kita lagi membangunnya? Nah, perhatikan ayat ini. Bapak Ibu, kenapa sampai terjadi perpecahan, kehancuran di dalam bisnis, kehancuran di dalam perceraian di dalam rumah tangga, ketidaksepakatan antara bawahan dengan atasan, manajer dengan bawahan, manajer dengan kita, ataupun tangan kanan kita dengan kita. Ayat firman Tuhan ini jelas. Kita belajar dari Salomo. Salomo ada yang dilanggar daripada perintah Tuhan. Ayat yang 11, 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Jadi yang paling diperhatikan, saya tahu skill kepemimpinan kita itu penting. Skill kita dalam berumah tangga, hati dan lain sebagainya itu penting. Tapi yang paling
paling penting itu kita harus menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini harus jadi prioritas utama. Bagaimana bisnis kita bisa terjaga, kerajaan bisnis kita bisa terjaga, apa? Kuncinya apa? Supaya langgeng. Sudah naik ya, berada di puncak. Karir kita melejit sebagai karyawan. Kerajaan apa yang kita akan bangun hari-hari ini? Jika kita menimbulkan murka Tuhan, selesai. Dikatakan di sini, ayat yang ke-11, maka Tuhan akan mengoyakkan kerajaannya. Yang ke-10, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tuhan yang akan bertindak. Hari ini kenapa bisnis kita berantakan? Ayo kembali lagi, jangan mendukakan hati Tuhan. Sebab permainan catur di area catur itu Tuhan yang bermain catur. Kita adalah raja daripada catur itu. Kalau Tuhan sudah menaruh hambanya, di sini dikatakan ayat yang ke-C, dan akan memberikan hambanya. Kita kena skak seter, yang pemainnya di sana juga adalah Tuhan. Tuhan menaruh orang untuk menggagalkan kita. Apa yang kita buat? Kita nggak bisa buat apa-apa. Kita harus berserah pada yang punya papan catur, pemainnya, yang punya kuasa atas hidup kita, yang punya kuasa untuk menggerakkan kehidupan kita. Laju ekonomi, laju semuanya. Di mata Tuhan kita itu sebagai bidang papan catur. Kita itu sebagai posisinya bisa raja, bisa segala macam. Perdana Menteri di situ. Geraknya itu tergantung Tuhan. Ketika kita menggerakkan pakai otak kita sendiri, tidak bisa. Yang bisa membuat kita menjadi orang hebat siapa? Di dalam sepak bola, pelatih. Anda ingin berjuang sendiri, kemudian latihan sendiri. Latihan lari sekencang-kencangnya. Tapi pelatih ingin menempatkan Anda pada posisi kiper. Kiper tidak butuh lari, bro. Fisik butuh untuk kesehatan fisik. Anda salah latihan. Lari Anda tidak, metode latihan Anda tidak sesuai dengan penempatan Anda hari ini. Sang striker, Anda ditempatkan Tuhan pada posisi striker. Tapi Anda berlatih menangkap bola terus menerus siang malam latihan. Anda bukan kiper, bro. Anda dilatih untuk menjadi seorang pencetak gol. Metode latihannya bukan pegang bola, itu namanya nanti handball, pelanggaran. Anda harus bisa posisi, harus bisa menembak bola ke tepat sasaran. Itu latihan yang Anda lakukan. Kalau kita pakai kacamata diri kita sendiri, kita tidak sesuai dengan apa yang pelatih inginkan, ya adalah Tuhan. Hidup kita akan kacau. Posisi kita itu tidak akan ngerti. Maka daripada itu, senangkan hati Tuhan, senangkan hati pelatih.
Apa yang pelatih inginkan, turuti keinginannya. Jangan serupa dan segambar dengan diri kita sendiri, keliru. Serupa dengan segambar dengan Allah. Maksudnya apa? Apa yang pelatih ucapkan, apa yang firman Tuhan ucapkan, dilakukan. Seperti itu. Ingin kerajaan bisnis kita berhasil, jangan sekali-kali mendukakan hati Tuhan. Terus dengar renungan firman Tuhan, banyak bertobat, terus menyembah. Kalau Bapak Ibu mungkin gak suka, lagi hati Bapak Ibu itu sulit menerima firman Tuhan, aku ingin menyembah, tidak apa-apa, kami ada doa. Anda akan menyembah sampai hati Anda teduh. Saya juga kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk devotion saat teduh. Anda biar Roh Kudus masuk dalam Anda, hati Anda semakin lunak, emosi Anda semakin turun ya. Baru Anda dengarkan firman Tuhan, tidak apa-apa. Saya tahu kadang-kadang ada orang tertentu itu sudah tidak ingin dapat masukan siapapun, dengar firman pun tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak dengar firman terus ya. Anda harus bangkit, karena hidup ini berjalan. Anda harus tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Seperti itu. Jadi ingin kerajaan kita kokoh seperti layaknya Israel dan tidak terpecah. Ini zaman ini akhirnya Israel itu terpecah. Yerobeam dan Rehabeam. Ada Israel, ada kerajaan Yehuda. Kalau ingin semakin diberkati dan dikokohkan, senangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Bapak kami mengucapkan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Terus mampukan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, karena hati Tuhan adalah tujuan hidup kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, itulah kerinduan kami. Karena setiap hati kami ini mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan pulihkan hidup kami. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Memberkati Jemaat GBI Walang Rawe, gereja-gereja lain, pendengar setia di luar negeri, Tuhan memberkati. God bless you all.